Halo teman-teman, perkenalkan namaku Ferencia Resi Dilatara, NPM 178200074, kelas C. Di sini aku akan menjelaskan tentang higienis pakan hewan atau ternak. Yang pertama, apakah pakan itu? Pakan ternak adalah semua bahan pakan yang bisa diberikan dan bermanfaat bagi ternak, serta tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap tubuh ternak. Pakan yang diberikan harus berkualitas tinggi, yaitu mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ternak dalam hidupnya seperti air, karbohidrat, lemak, protein. Pakan sendiri merupakan komoditi yang sangat penting bagi ternak. Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas ternak. Pakan dengan kualitas dan kuantitas yang cukup sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan produksi ternak. Pakan memegang peranan yang sangat penting di dalam keberhasilan suatu usaha peternakan. Total produksi dalam usaha peternakan sekitar 80%-nya keluar untuk pakan saja. Nah, kalian udah tahu belum macam-macam pakan ternak itu ada apa aja? Yang pertama itu ada konsentrat. Konsentrat atau pakan penguat merupakan jenis pakan ternak yang memiliki kandungan serat kasar di bawah 18%, di mana itu termasuk rendah, tetapi bahan ini memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Nah, konsentrat sendiri itu macamnya ada bunggil kelapa, bunggil jagung, dedak, ampas tahu, dan lain-lain. Nah, contoh macam pakan yang kedua yaitu pakan kasar. Pakan kasar yaitu pakan yang memiliki volume besar namun berat jenis yang rendah. Rendah dalam artian berat pakan per satuan volume. Pakan ini berasal dari pakan hijauan yang memiliki kandungan serat kasar 18% dengan energi relatif rendah. Contohnya yaitu rumput. Nah, macam yang ketiga yaitu ada pakan fermentasi. Pakan fermentasi yaitu pakan yang dibuat melalui proses peragian atau amoniasi. Pakan ini dibutuhkan untuk mengawetkan kandungan gizi pada pakan hijauan atau bahan pakan lainnya, sehingga pakan bisa disimpan dalam waktu lama tanpa merusak kandungan nutrisinya. Contohnya yaitu dengan penggunaan campuran E4. Yang keempat yaitu ada vitamin. Vitamin sendiri hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi tidak dapat diabaikan, dan tidak semua bahan pakan ternak mengandung vitamin, karena vitamin penting bagi kesehatan ternak. Contohnya yaitu dapat menggunakan tambahan molase dengan cara diberikan ke pakan langsung. Nah, yang terakhir yaitu ada mineral. Pemberian pakan mineral tidak selalu dibutuhkan, karena tergantung dengan jenis pakan yang diberikan oleh peternak. Karena pada umumnya bahan makanan ternak sudah mengandung sebagian mineral yang dibutuhkan oleh ternak. Nah, pada gambar ini dapat dilihat ada berbagai macam pakan, yaitu ada konsentrat, biji-bijian, dan juga rumput-rumputan. Apakah higien itu? Higienis adalah ilmu yang berurusan dengan masalah kesehatan dan berbagai upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kesehatan. Higienis juga mencakup perawatan diri, ketepatan sikap tubuh. Upaya kebersihan termasuk kebutuhan untuk melindungi pekerja yang terlibat dalam pengolahan makanan untuk mencegah mereka dari penyakit dan sakit yang umumnya terjadi. Nah, kalau higienis pakan, udah tahu belum? Higienis pakan merupakan usaha pengendalian penyakit yang ditularkan melalui pakan yang diberikan oleh peternak. Tindakan higienis pakan harus dilakukan sejak ternak dipelihara. Proses penanganan ternak, pemotongan, sampai penanganan daging, susu, dan telur yang akan diambil hasilnya. Penyakit pada ternak pada umumnya disebabkan oleh apa? Penyakit ternak biasanya disebabkan oleh banyak hal seperti manajemen perkandangan yang kurang bagus, serangan agen infeksius virus, bakteri, dan penyakit lainnya. Pencegahan terhadap serangan penyakit hewan ternak adalah salah satu hal terbaik yang harus dilakukan. Dengan pemberian komposisi pakan yang bagus dan higienis akan membuat ternak terhindar dari penyakit.
Jadi, prinsip higienis pakan ternak yaitu meliputi yang pertama ada pemilihan bahan baku. Pemilihan bahan baku sendiri juga harus diperhatikan karena ini adalah hal yang utama untuk menjaga kesehatan ternak agar tetap terjaga. Yang kedua yaitu penyimpanan bahan. Penyimpanan bahan makanan juga harus diperhatikan karena bila bahan makanan tersebut rusak, maka akan mempengaruhi kondisi kandungannya. Yang ketiga yaitu pengolahan pakan. Dalam pengolahan juga harus diperhatikan yaitu tentang kebersihan wadah yang akan digunakan. Yang keempat yaitu penyajian pakan. Sebelum pakan disajikan, sebaiknya tempat makan dan kandang harus dibersihkan terlebih dahulu agar tidak terkontaminasi. Apakah manfaat higienis pakan? Yang pertama yaitu mencegah serangan penyakit pada hewan ternak. Yang kedua, menekan biaya pengobatan hewan ternak. Yang ketiga, menjaga kesehatan hewan dan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Yang keempat, meningkatkan nafsu makan ternak sehingga berat badannya selalu terjaga. Yang kelima, kualitas daging atau susu selalu terjaga karena terbebas dari kontaminasi mikroorganisme. Dan yang terakhir yaitu kondisi kandang dan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman bagi peternak. Bagaimana sih teknik penyimpanan pakan ternak yang baik dan benar? Kualitas pakan sangat menentukan terhadap produktivitas ternak. Penyimpanan tanpa penanganan yang benar dapat menurunkan kualitas pakan sehingga mutu pakan menjadi rendah. Untuk menghindari timbulnya jasad-jasad pengganggu selama penyimpanan, perlu adanya tindakan pencegahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan gudang, bahan pakan jangan disimpan terlalu lama, hindari kemasan yang rusak, terhindar dari matahari langsung, terhindar dari hujan dan bocor, temperatur di kisaran yaitu 30 derajat sampai 34 derajat Celcius, kelembapan tidak lebih dari 70%, bebas dari hama kutu dan tikus, yang terakhir tidak bercampur dengan bahan kimia seperti pupuk, pestisida, dan racun tikus. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak PPT tentang higienis pakan hewan atau ternak. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih.